Sialan kau pria gendut, aku harus membunuhmu, dan kau mengembalikan senjata ajaibku. Mata orang kaya baru itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat ke arah penjaga yang masih tergeletak di tanah di sampingnya, kemarahan di matanya menjadi semakin jelas, dan dia menendang penjaga itu begitu saja. Kamu pecundang, apa yang kamu lakukan tergeletak di tanah? Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Bunuh dia secepatnya. Dia ingin pria gendut itu tahu berapa banyak hukuman mati yang ada di dunia ini. Dia akan membuat pria gemuk sialan ini menyesal telah mempermainkannya. Dia akan membuat pria gemuk sialan ini berlutut dan bersujud padanya dan memohon belas kasihan. Penjaga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apakah kamu bercanda? Belum lagi dia terluka sekarang, dia tidak bisa menangani senjata ajaib itu sendirian. Jika Anda membiarkan diri Anda terburu-buru menghadapi pria gendut itu, bukankah itu berarti meminta dia mati? Keraguan-raguan Sang Bek membuat pemain baru itu semakin tidak bahagia. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk membunuh pria gendut sialan itu. Apa kamu tidak dengar? Kamu percaya atau tidak? Aku akan memberitahu ayah tentang ini. Lalu kamu bisa keluar dari sini. Dan aku akan meminta ayahku untuk memberi perintah. Tak seorang pun dari keluarga manapun yang mau menipumu agar mempekerjakanmu. Apa gunanya seorang budak yang bahkan tidak mendengarkan tuannya? Seorang budak harus berperilaku seperti seorang budak, dan dia harus melakukan apapun yang diminta darinya. Yo, siapa ini? Dia memiliki temperamen yang besar. Dia adalah orang bijak yang mengetahui keadaan saat ini. Dia tahu bahwa dia bukan lawanku. Bagaimana denganmu? Kamu benar-benar membiarkan seseorang mengambil tindakan. Bukankah kamu terburu-buru membiarkan dia mati? Apakah tidak ada dendam di antara kalian berdua? Shen Yuanbao berkata dengan marah. Kata-kata ini membuat ekspresi orang baru dan pelindungnya berubah. Saat pelindung itu melihat ke arah orang baru itu, matanya curiga. Kalau dipikir-pikir, saya baru saja menebak apakah kata-kata Shen Yuanbao itu benar atau salah. Lagi pula, tuannya sudah tahu bahwa dia baru saja terkena payung, dan sekarang dia memintanya untuk membunuh pria gendut itu. Bukankah ini berarti dia sedang terburu-buru untuk mati? Dia hanyalah pelindung, seseorang yang melindunginya, bukan budaknya. Dia tidak bodoh membuang nyawanya di sini demi begitu banyak batu spiritual. Apakah Anda tidak tahu cara memilih salah satu dari dua pertanyaan pilihan ganda? Orang baru itu menatap Shen Yuanbao dengan ekspresi jelek. Melihat penampilan pelindung yang terluka saat ini, dia menghela nafas. Sungguh disayangkan, kenapa ayahku mempekerjakan orang tak berguna sepertimu? Orang baru itu meludah lagi. Jangan mengandalkan pelindung ini, Anda mungkin harus merawatnya sendiri. Dia memandang Shen Yuanbao, melihat payung di tangannya, dan merasakan kebencian di hatinya. Mengapa pria gendut sialan ini memiliki senjata ajaib seperti itu, padahal dia tidak memilikinya? Payung ini terlihat sangat indah. Jika aku memilikinya, aku pasti akan memberikannya kepada wanita cantik itu. Mungkin wanita cantik itu akan memandangku secara berbeda. Sial, kenapa dia tidak meminta ayahnya menyiapkan beberapa senjata ajaib lagi sebelumnya? Kalau tidak, alangkah baiknya jika membeli sesuatu sebagai hadiah untuk kecantikan ini, tapi sekarang akan lebih baik membuatnya malu di depan kecantikan itu. Kamu bukan milik ayahmu lagi. Kamu bukan apa-apa tanpa ayahmu. Lagi pula, dia dipekerjakan oleh ayahmu, bukan kamu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meneriaki orang lain? Dilihat dari tingkah lakumu barusan, aku tahu seperti apa karaktermu. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, dia melihat ke arah pelindungnya. Kamu boleh pergi sekarang dan biarkan aku melupakan masa lalu. Kalau tidak, kamu bisa tetap di sini. Dia telah memberi kesempatan kepada pelindung itu tergantung apakah dia mengambilnya atau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang baru itu pergi. Pelindung itu tertegun sejenak, jelas dia tidak menyangka Shen Yuanbao akan membiarkannya pergi. Dia melirik tuannya, bertanya-tanya apakah akan pergi. Dia tahu sikap tuannya terhadapnya. Dia adalah seorang kultivator, dan kekuatannya tidak rendah meskipun perusahaan ini tidak mempekerjakannya, dia akan selalu menginginkannya di tempat lain. Jika tidak berhasil, dia akan meninggalkan prefektur Seibu dan pergi ke tempat lain. Dia tidak percaya ayah orang ini bisa mencapai jarak sejauh itu. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, maka kita hanya bisa menerima nasib kita. Mendengarkan kata-kata Shen Yuanbao, orang baru itu melihat ke arah ekspresi ragu-ragu pelindung itu, dan matanya langsung menunjukkan sedikit kepanikan, ketakutan, dan kebencian. Jika pelindungnya juga pergi, bagaimana dia bisa bertahan hidup sendirian di gua rahasia ini? Di saat yang sama, dia juga membenci penganut Tao ini. Jika dia berani mengkhianati dirinya sendiri, bagaimana dia berani? Apakah kamu tidak takut ayah akan menghukumnya? Jika orang ini meninggalkan gua rahasia sendirian, ayah pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Jika kamu tidak ingin bertahan hidup di prefektur Seibu, pergilah saja. Tidak hanya itu, keluargamu juga akan mendapat masalah karena kamu. Jangan menyesal kalau begitu. Orang kaya baru itu berkata dengan keras, bahkan jika dia mati, pelindungnya tidak akan pernah pergi. Shen Yuanbao berbicara beberapa kali. Dia memandang orang kaya baru itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saya tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk mengancam orang lain. Bahkan jika Anda tidak dapat bertahan hidup di prefektur Seibu, masih ada tempat lain. Anda tidak dapat menjadikan seluruh Kyushu sebagai rakyat Anda. Bisakah Anda mewakili tempat lain? Setelah Shen Yuanbao selesai mengantarkan, dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada pelindungnya dan melihat bahwa dia masih tidak bergerak, dengan rasa kesal di matanya. Karena kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu.
Bagaimanapun, aku telah memberimu kesempatan. Ini salahmu karena tidak memanfaatkannya. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia hendak membuka payung kaca warna-warni itu lagi, tapi pelindungnya berdiri dan berjalan beberapa langkah ke samping. Dia memberi hormat kepada orang baru, lalu memberi hormat kepada Shen Yuanbao, dan kemudian pergi dengan cepat. Dia hanyalah pelindung, menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu menyerahkan nyawanya di sini untuk beberapa batu spiritual. Tindakannya membuat mata orang kaya baru itu melebar karena wajahnya tidak percaya. Di luar dugaan, anak ini justru pergi. Bukankah dia takut dia tidak akan mampu bertahan hidup? Jangan lupa kalau rumah orang itu ada di prefektur Seibu. Shen Yuanbao tertawa begitu saja. Dia mengira pelindung itu akan terus melindungi si pemula, tapi tiba-tiba dia tidak melakukannya. Dia menatap pria ini dengan wajah bahagia. Hei, bukankah kamu baru saja gila? Kenapa kamu diam saja sekarang? Jangan khawatir, kamu akan merasakan luka yang baru saja diderita pria itu. Kemudian dia membuka payung kaca berwarna-warni dan menyerang orang kaya baru itu dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dia terbang. Setelah beberapa saat, dia terjatuh dengan keras ke tanah, merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Tak hanya itu, rasa sakit yang hebat melanda sekujur tubuhnya hingga membuatnya membuka mulut dan berteriak. Jeritan melengking itu membuat keempat orang yang bersembunyi di kegelapan menggigil. Taat, pria gendut sialan ini adalah seseorang yang tidak bisa kau macam-macam. Wajah mereka menjadi sedikit pucat, dan mereka sekali lagi senang karena mereka tidak melakukan apapun sekarang, kalau tidak merekalah yang akan berteriak sekarang. Ampuni aku salah, aku tidak pernah berani melakukannya lagi. Orang baru itu berteriak dengan sedih. Aku hanya berharap pria gendut sialan ini bisa melepaskannya. Dia salah. Tanpa pelindung dan senjata ajaibnya, dia bukan siapa-siapa. Dengan sedikit kekuatannya sekarang, dia hanya bisa mencari kematian di gua rahasia ini. Setelah melarikan diri dari sini, dia harus meninggalkan gua rahasia ini secepat mungkin, jika tidak dia akan mati. Menurutku kamu cukup berani. Kamu berani memanfaatkan wanitaku, dan kamu berani berbicara kasar. Jika aku melepaskanmu begitu saja, bukankah aku dan wanitaku akan sangat kasihan? Shen Yuanbao berkata tanpa ekspresi. Kata-katanya membuat Yun Nuanwan tersipu, tapi hatinya terasa manis. Lu Yun melirik Shen Yuanbao, lalu Yun Nuanwan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Shen Yuanbao tidak mengatakan omong kosong lagi, dia membuka payung kaca berwarna-warni itu lagi. Tubuh pemula itu terbang mundur lagi dan menghantam tanah dengan keras. Tapi itu benar, meski dengan kekuatannya yang kecil, Shen Yuanbao tidak menyukainya. Dia sombong sebelumnya karena dia dilindungi oleh pelindungnya. Sekarang pelindungnya sudah hilang, bagaimana dia bisa tetap sombong? Aku tidak butuh orang jahat. Menurutnya, anak ini kurang mumpuni. Mengenai apakah ayah pihak lain akan menimbulkan masalah baginya, dia tidak takut. Dia adalah tuan muda Shen dari keluarga Shen di prefektur Tongxian. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah masalah dengan keluarga Shen. Nuan, jangan khawatir, aku sudah membalaskan dendammu. Setelah Shen Yuanbao menyelesaikan semua ini, dia meletakkan payung kaca berwarna-warni, lalu dengan cepat berjalan ke arah Yun Nuanwan dan berkata dengan sedikit malu-malu. Kontrasnya membuat Yun Nuanwan tertawa terbahak-bahak, belum lagi 4 orang yang bersembunyi di kegelapan. Mereka semua memandang Shen Yuanbao dengan mulut ternganga. Mereka tidak menyangka pria gendut sialan ini cukup pandai dalam hal itu. Bagaimana kalau kita mundur? Seseorang menyarankan. Terus tinggal di sini tidak akan membantu dan akan membuang waktu. Lebih baik segera pergi dari sini sebelum mereka mengetahuinya. Kalau tidak, jika ketahuan, nasib mereka akan sama dengan nasib orang kaya baru. Menurutku kita juga harus mundur dulu. Melihat semua orang mengatakan mereka ingin mundur dulu, bos tim mengangguk setuju. Oke, ayo mundur dulu. Setelah pihak lain selesai berbicara, mereka berempat diam-diam mundur. Shen Yuanbao dan Lu Yun melirik ke arah itu, dan Shen Yuanbao mendengus dingin. Mereka bijaksana. Lu Yun melirik orang baru yang sudah mati itu, berpikir sejenak, berjalan ke sisi orang lain, dan mulai mencari pakaiannya. Setelah mendapatkan tas penyimpanan, dia berjalan ke Shen Yuanbao dan yang lainnya dan membuka tas penyimpanan. Ada banyak barang di dalamnya. Itu hanya menunjukkan betapa kayanya orang baru itu. Setelah mereka bertiga membaginya, Lu Yun mengambil selembar kertas coklat dan membacanya. Melihat isi lukisan kertas kraft, Lu Yun mengerutkan kening dan mengamatinya dengan cermat. Semakin aku melihatnya, semakin aku terkejut. Yuanbao, datang dan lihat apakah ini peta harta karun. Lu Yun memanggil Shen Yuanbao. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia juga terkejut. Dia dan Yun Nuanwan berjalan ke sisi Lu Yun dan melihat gambarnya. Melihat lokasi yang digambar dan ditandai di dalamnya, keduanya melebarkan mata. Sepertinya benar, kita seharusnya berada di sini sekarang. Lagi pula, pohon dalam lukisan itu sangat mudah dikenali, itulah tempat yang pernah mereka lewati sebelumnya. Saya tidak menyangka lokasi mereka akan begitu terpencil. Pantas saja mereka tidak melihat banyak orang. Cetak biru ini ditemukan di tas penyimpanan Nouvelle Riche itu. Tanya Shen Yuanbao. Dia menjadi semakin bingung setelah melihat Lu Yun mengangguk. Orang kaya baru pasti sangat beruntung memiliki peta harta karun seperti itu. Juga, dari siapa dia mengambil peta harta karun ini, atau dia sudah memilikinya. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menemukan lokasi yang ditandai di peta harta karun. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya tidak membunuh pemula itu begitu cepat. Mungkin saya bisa bertanya tentang peta harta karun.
Sekarang sudah lebih baik dan orang tersebut sudah mati, mereka tidak punya cara untuk bertanya. Untungnya, mereka mendapatkan peta harta karun ini dan mengetahui bahwa ada lokasi seperti itu. Mungkin beberapa orang yang memasuki gua rahasia ini datang ke sini untuk mencari tempat harta karun ini. Kami cukup beruntung. Setidaknya kami mendapatkan peta harta karun ini, lalu kami bisa menjelajahinya. Dan dengan peta harta karun ini, setidaknya kita tidak perlu khawatir tersesat di gua rahasia ini, kata Lu Yun dengan tenang. Dia pikir mereka beruntung, mungkin beberapa orang belum tahu tentang peta harta karun itu. Shen Yuanbao mengangguk. Setelah ketiganya beristirahat sejenak, mereka mulai bergerak maju sesuai dengan lokasi peta harta karun. Dengan peta harta karun, perjalanan mereka kali ini jauh lebih cepat. Setidaknya peta harta karun menunjukkan di mana terdapat monster dan bahaya. Ini sebenarnya memungkinkan mereka menghindari banyak bahaya. Hingga suatu hari, mereka bertiga mendengar suara berisik. Mereka saling memandang lalu berjalan perlahan. Namun bukannya muncul, mereka malah bersembunyi dan ingin tahu apa yang terjadi. Kubilang serahkan peta harta karun itu, kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Peta harta karun. Lu Yun sedikit terkejut. Bukankah hanya ada satu peta harta karun, tapi banyak. Jadi dari mana mereka mendapatkan peta harta karun ini? Bagaimana orang-orang ini tahu tentang peta harta karun? Saat ini, dia ingin maju dan bertanya, tapi dia menahannya. Ini belum waktunya untuk memperingatkan musuh. Sudah kubilang aku tidak punya peta harta karun. Kamu masih berani berdalih. Aku melihat dengan jelas kamu memegang kertas craft di tanganmu. Kertas craft itu adalah peta harta karun, dengan banyak lokasi tergambar di atasnya dan berbagai tanda. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melihatnya? Jika kamu menyerahkan peta harta karun itu, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu semua akan mati di sini. Seorang pria kuat menatap tajam ke arah beberapa orang tidak jauh dari sana. Ada bekas luka panjang di wajahnya, mulai dari sudut mata hingga dagunya. Kelihatannya sangat kejam. Dia juga mengetahui tentang peta harta karun ini secara tidak sengaja. Dia telah memikirkan cara mendapatkan peta harta karun sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang memiliki peta harta karun itu. Ini hanyalah kehendak Tuhan. Tuhan pasti ingin dia mendapatkan harta ini, jadi dia membimbingnya ke sini. Beberapa orang memelototi orang kuat itu. Mereka takut, tetapi enggan menyerahkan kertas coklat itu. Mereka tidak tahu apa yang tergambar di kertas craft sebelumnya, mereka hanya mengira itu adalah peta di dalam gua rahasia. Tanpa diduga, orang kuat itu melihat mereka dan mengancam mereka untuk menyerahkan kertas coklat tersebut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kertas craft tersebut bukanlah peta gua rahasia, melainkan peta harta karun yang menggambarkan topografi gua rahasia tersebut. Siapa yang tidak ingin mendapatkan peta harta karun? Selama kamu mendapatkannya berarti kamu sudah sangat dekat dengan tempat harta karun tersebut, setidaknya kamu tahu di mana harta karun itu berada. Namun kini mereka benar-benar enggan menyerahkan kertas coklat tersebut. Jika mereka menyerahkannya, bukankah itu berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu? Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka datang ke gua rahasia ini hanya untuk mendapatkan senjata ajaib dan meningkatkan kekuatan mereka? Mungkin ada banyak senjata ajaib di tempat harta karun itu, tapi jika kamu tidak memberikannya. Orang kuat ini sepertinya tidak mudah diajak main-main. Jika saatnya tiba, dia akan langsung menyerang dan membunuh mereka. Sial, kenapa kamu diincar oleh orang kuat ini? Mengapa saya tidak lebih berhati-hati saat melihat kertas craft ini sebelumnya? Ini urusan kita. Seorang wanita memelototi pria kuat itu dengan wajah marah. Apakah Anda bercanda? Mengapa memberikan barangnya kepada orang lain? Meski kita tidak tahu seperti apa peta harta karun kertas craft ini, karena jatuh ke tangan kita, berarti kita ditakdirkan untuk mendapatkan kertas craft ini. Benar, suatu saat kamu mungkin akan bertemu dengan kami. Mengapa kamu harus merampok kami? Beberapa orang memelototi pria kuat itu. Walaupun penampilannya terlihat sangat menakutkan dan garang, namun jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin mereka tidak mampu menghadapi orang kuat. Orang kuat itu memandang orang-orang ini dengan mata menyipit. Saya tidak punya hak untuk mengatakan tidak terhadap pemukulan wanita. Jika Anda tidak ingin dipukuli dengan sia-sia, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan peta harta karun. Saya tidak peduli apakah Anda ditakdirkan untuk mengikuti kertas craft atau tidak. Sejak saya bertemu dengannya, itu berarti ditakdirkan untuk saya. Orang kuat itu berkata dengan sengit. Dia mengayunkan pisau panjang di tangannya dan menatap orang-orang ini dengan tajam. Ini adalah gua rahasia. Siapa yang peduli? Lagi pula, jika Anda membunuh orang-orang ini, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu lemah, maka jangan masuk dan menjadi domba orang lain untuk disembelih, bahkan berbicara dengannya tentang nasib atau tidak. Lelucon yang luar biasa. Apakah dia terlihat sebodoh itu? Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini sudah lama tidak meninggalkan rumah. Yang terbaik adalah menipu orang-orang seperti itu, dan mereka juga memiliki banyak barang. Memikirkan hal ini, kilatan keserakahan muncul di mata pria kuat itu. Sekarang dia ingin membunuh orang-orang ini dan kemudian merampok isi tas penyimpanan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat lemah dan tidak memiliki kesempatan untuk terhubung dengan peta harta karun. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi umpan meriam ketika mereka mencapai tujuan. Sampah harus tetap tinggal di tempat tinggal sampah. Ini jauh di dalam gua rahasia. Sekarang kamu di sini, kamu harus bersiap untuk tinggal di sini selamanya. Pria kuat itu menyeringai. Dia memandang orang-orang tidak jauh dari situ dengan ekspresi mengejek. Kekuatannya jauh lebih unggul dari mereka.
Bahkan jika dia membunuh orang-orang ini sekaligus, orang-orang ini tidak akan mampu melawan. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini masih berusaha menjadi berani. Kata-kata ini membuat wajah orang-orang itu memerah. Mereka ingin membantah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimanapun juga, orang kuat ini benar, kekuatan mereka memang tidak bagus, tapi siapa sangka mereka akan bertemu dengan orang kuat ini. Mereka tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan, jadi mereka mengambil rute ini. Siapa sangka orang kuat itu tidak menempuh jalan biasa, namun kebetulan mereka bertemu dengannya. Saya sangat beruntung. Mereka mengertakkan gigi dan saling memandang, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah Anda akan menyerahkan peta harta karun seperti ini? Namun mereka tidak mau melakukannya. Atau haruskah Anda mencobanya? Lagi pula, hanya ada satu orang kuat, dan jumlahnya sangat banyak. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka masih dapat melukainya dengan serius, bukan? Ditambah dengan senjata ajaib di tangan mereka, itu sudah cukup. Mata mereka berkedip-kedip, masing-masing memegang senjata ajaib dan menatap pria kuat itu. Orang kuat itu langsung tertawa saat melihat aksi mereka, seolah sedang menonton badut. Tahukah mereka apa kekuatan mereka? Daluo Jinxian dapat menjatuhkan semua orang ini dengan satu gerakan. Bahkan senjata ajaib pun tidak berguna baginya. Meskipun anak laki-laki dan perempuan ini memiliki senjata sihir yang bagus, itu hanyalah senjata sihir biasa. Senjata sihir tingkat tinggi harganya sangat mahal, tidak sembarang orang bisa membelinya. Itu semua dalam keluarga besar. Meskipun orang-orang ini berpakaian bagus, mereka jelas bukan dari keluarga besar, jika tidak, mereka pasti mengenakan pakaian dari Liu Yunfang. Dia sudah lama berada di Gua Rahasia, tapi dia belum pernah melihat orang memakai pakaian Liu Yunfang. Kami banyak sekali, tapi kamu satu-satunya. Meski kami tidak sekuat kamu sekarang, kami sudah cukup bersama. Dan kami memiliki senjata ajaib. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan, jika tidak, Andalah yang akan kurang beruntung, bukan kami. Seorang wanita memandang pria kuat itu dengan kepala terangkat tinggi, matanya meremehkan. Mereka telah mempersiapkan banyak hal, dan mereka bahkan bisa melawan orang kuat sekalipun. Ya, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Wanita lain juga berbicara dengan cepat. Kata-kata keduanya membuat pria kuat itu tertawa. Saat dia melihat kedua wanita itu, matanya menjadi sangat cabul. Apa kamu benar-benar mengira aku akan takut padamu? Menurutku, kamu hanya berpura-pura. Kalau kamu punya kemampuan, lakukanlah. Dan kalian berdua, terlalu banyak omong kosong. Setelah aku mengalahkan mereka, aku akan mulai dengan kalian berdua. Dia pasti akan membuat kedua wanita ini memohon belas kasihan saat itu. Pria kuat itu menatap mereka dengan pisau panjang dan dengan cepat pergi ke belakang mereka. Dan kepergiannya yang tiba-tiba membuat ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka semua menjadi gugup. Mereka segera menoleh ke belakang dan melihat pria kuat itu muncul di belakang mereka, dengan ketakutan di mata mereka. Kecepatannya terlalu cepat, dan mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Jika orang kuat itu muncul di belakang mereka sekarang, dia akan menyerang mereka. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi, jadi mereka mungkin pergi menemui Raja Neraka. Keringat dingin mengucur di dahi mereka dan jatuh setetes demi setetes. Melihat mereka seperti ini, lelaki kuat itu tampak meremehkan. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk membunuh semut seperti itu. Adapun Lu Yun dan 3 orang lainnya yang menyaksikan semua ini dalam kegelapan, baik Shen Yuanbao maupun Lu Yun tidak bereaksi apapun saat mereka melihat tindakan orang kuat itu. Yun Nuan sedikit khawatir. Haruskah kita membantu? Orang-orang itu seharusnya keluar dari keluarga untuk mengalaminya, dan kebetulan menemukan gua rahasia, jadi mereka masuk untuk menjelajah. Dan mereka tidak terlalu kuat, atau kamu bisa menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka pergi. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, berapa keluarga yang harus mempunyai anak? Dan orang tua mereka terlalu tidak bertanggung jawab. Mereka tidak mendidik mereka. Bukankah mereka ingin begitu banyak orang berlatih bersama? Nuan, Shen Yuanbao mengulurkan tangan dan mengusap kepala Yun Nuan. Tapi ini adalah gua rahasia. Tidak ada yang tahu apakah orang-orang ini akan meninggalkan gua rahasia setelah mereka menyelamatkan mereka, atau apakah mereka akan bergantung pada mereka. Jika saatnya tiba, itu akan membuang-buang waktu. Tapi dia tidak ingin menghilangkan perasaan Nuan, jadi dia menatap Lu Yun. Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Selama saudara Lu setuju, dia sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun, di antara mereka bertiga, saudara Lu adalah kekuatan utama. Yun Nuan juga melihat ke arah Lu Yun. Dia sangat berharap saudara Lu akan setuju. Lu Yun memandang mereka berdua dan mengangguk. Dia hanya membantu, tidak lebih. Lagi pula, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berani melakukan apapun pada diri mereka sendiri. Melihat saudara Lu setuju, mata Yun Nuan berbinar, lalu dia berdiri dan berjalan. Kamu orang besar, gua rahasiamu sangat besar, apakah kamu harus menangkapnya? Apa milikmu adalah milikmu, tidak peduli apa itu bukan milikmu, itu bukan milikmu. Kata Yun Nuan tanpa basa-basi. Kemunculan Yun Nuan membuat orang-orang itu tertegun sejenak, dan mereka semua saling memandang. Setelah melihat bahwa itu adalah seorang wanita, para pria itu mengerutkan kening, tetapi ketika mereka melihat apa yang dikenakan orang lain, mereka merasa lega. Jika tebakan mereka benar, wanita ini mengenakan pakaian dari Liu Yunfang, jadi dia pasti orang yang sangat kaya. Setidaknya dia harus memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya, sehingga mereka bisa diselamatkan.
Di saat yang sama, mata mereka membelalak saat melihat Yun Nuan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan yang begitu indah. Aku tidak tahu siapa wanita ini, tapi dia berani bertindak sendirian di gua rahasia ini. Ketika orang kuat itu melihat Yun Nuan, matanya juga berbinar, dan dia bersiul tanpa basa-basi ke arah Yun Nuan. Saya tidak menyangka akan seberuntung itu hari ini bisa bertemu dengan wanita secantik itu. Kedua wanita itu memandang Yun Nuan dan para pria di sekitar mereka dengan mata terobsesi. Ketika mereka melihat Yun Nuan, ada kilatan kecemburuan dan kebencian di mata mereka. Kenapa wanita ini datang entah dari mana dan mencuri perhatian mereka? Apakah menurut Anda mereka akan berterima kasih padanya seperti ini? Apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Tidak apa-apa, selama kamu tinggal bersamaku, aku akan melepaskan mereka. Pria kuat itu terkekeh. Mata kedua wanita itu berbinar. Mereka semua berbicara. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Wanita ini tidak boleh melakukan hal yang sama seperti mereka, jika tidak, pria ini akan mengabaikannya. Dia pasti setuju. Dia keluar untuk menyelamatkan kita. Ya, mungkin dia hanya menyukaimu dan menggunakan cara ini untuk menarik perhatianmu. Namun, kata-kata mereka membuat para pria itu mengerutkan kening, dan kemudian mereka melihat ke arah Yun Nuan. Mereka tidak menganggap Yun Nuan adalah orang seperti itu. Yun Nuan memandang dua wanita bersemangat dengan wajah pucat. Dia keluar untuk menyelamatkan mereka dengan niat baik, tetapi mereka benar-benar membalasnya seperti ini. Saat itu Shen Yuanbao keluar. Dia berjalan ke arah Nuan dan memegang tangannya. Melihat air mata di mata Nuan, dia dengan lembut menyekanya. Lalu dia memandang kedua wanita itu tanpa ekspresi. Kemunculan Shen Yuanbao juga membuat semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Ada orang lain, dan pria gendut ini sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan wanita itu. Teman-teman di sekitar kedua wanita itu saling memandang dengan bingung. Penampilan Shen Yuanbao membuat mereka menghilangkan keraguan mereka tentang Yun Nuan. Saat dia melihat kedua wanita itu, ada rasa jijik di matanya. Dia tidak takut dengan konsekuensi menyebarkan rumor seperti ini. Kenapa mereka tidak tahu kedua wanita ini berpenampilan seperti ini sebelumnya? Yun Nuan lah yang menyelamatkan mereka, tetapi kedua wanita ini membuka mata dan berbohong. Kalian berdua monster jelek berani menindas wanitaku. Siapa kamu? Hei, kamu bisa menghadapi kedua wanita ini. Lagi pula kamu tidak tertarik dengan kedua wanita ini. Shen Yuanbao memandang pria kuat itu dan melihat mata pria kuat itu tertuju pada Nuan, jadi dia langsung menarik Nuan ke belakangnya. Orang kuat itu kemudian membuang senyum cabulnya dan memandang Shen Yuanbao tanpa ekspresi, hanya untuk menemukan bahwa Shen Yuanbao mengenakan pakaian dari Liu Yunfang. Dia mengerutkan kening. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindari para petani yang mampu membeli pakaian Liu Yunfang. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak senjata ajaib yang mereka miliki, dan dia tidak ingin terbalik di selokan. Pria gendut di depanku ternyata mampu memakainya. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Pada saat ini, dia juga menemukan bahwa di belakang Shen Yuanbao, pakaian itu melayang tertiup angin. Pakaian wanita itu ternyata dari Liu Yunfang. Baru setelah itu dia menarik pandangannya dan fokus pada kedua wanita itu. Tatapan pria kuat dan kata-kata Shen Yuanbao membuat kedua wanita itu terlihat marah. Pria gendut, apa maksudmu? Bagaimanapun juga, kita juga perempuan. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang lain jika melakukan ini? Shen Yuanbao mencibir setelah mendengar ini. Nuan, kamu mengerti. Mereka tidak membutuhkan penyelamatanmu. Ini adalah gua rahasia. Mungkin mereka masih senang diperhatikan oleh orang kuat itu. Dan ini adalah gua rahasia. Jika kamu tidak memiliki dua kuas, bagaimana kamu berani pergi ke tempat yang begitu dalam? Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, Yun Nuan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ya, ini gua rahasia. Jika Anda masuk tanpa persiapan, apa bedanya dengan mencari kematian? Jangan berhati lembut di dalam gua rahasia, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Wajah kedua wanita itu berubah menjadi hijau, putih, dan merah, sungguh mengasyikkan. Mereka akan menatap Shen Yuanbao dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Apa maksudnya? Apakah Anda menyebutnya murah? Pria gendut, jangan melangkah terlalu jauh. Berlebihan, bukankah kamu yang bertindak terlalu jauh? Shen Yuanbao memandang kedua wanita itu dengan dingin. Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Nuan ingin menyelamatkanmu dengan niat baik. Dia baik hati, tapi dia begitu dirusak olehmu. Kamu malah menyalahkanku. Kamu benar tentang segala hal tentang hubungan, dan semua orang salah, kan? Sudah kubilang, membunuhmu itu mudah. Ketika Shen Yuanbao mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh muncul di matanya. Lagi pula, dia sudah lama berlatih dengan saudara Lu, jadi dia masih tahu cara berpura-pura. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, dia memiliki banyak senjata ajaib. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan orang-orang ini, tapi di sisi lain, dia bisa membunuh orang-orang ini secara instan. Itu tergantung pada suasana hati Anda. Saudaraku, mereka terlalu takut dan itulah mengapa mereka berbicara tidak jelas. Saya harap Anda mengabaikan penjahat itu dan membiarkan mereka pergi. Iya saudaraku, tolong selamatkan kami belum mau mati. Beberapa orang segera memohon, berharap sang kakak dapat menyelamatkan mereka dan tidak menyakiti mereka karena perkataan kedua wanita tersebut. Saat ini, mereka juga merasa sedikit kesal terhadap kedua wanita tersebut. Lagi pula,
Mereka satu grup. Apakah pantas mengabaikan keselamatan mereka seperti ini? Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak membawa kedua wanita ini bersamaku. Mungkin mereka bisa sedikit rileks sekarang. Anda tahu, kedua wanita ini merasa tidak nyaman atau tidak nyaman selama ini. Tidak lama kemudian kami meminta istirahat. Kami benar-benar menganggap gua rahasia ini sebagai objek wisata. Mereka menanggungnya untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, kedua wanita ini akan menyinggung perasaan kakak tertuanya sekarang. Bukan urusanku jika kamu tidak ingin mati. Ini adalah gua rahasia, dan kematian adalah hal yang normal. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu dalam bahaya, minta bantuan saja. Apakah menurutmu ada orang yang berbaik hati seperti Nuan-Nuan dan ingin membantumu? Hal itu justru membuat Nuan-Nuan sedih. Brengsek. Saat ini, Lu Yun juga keluar dan berdiri di samping Shen Yuanbao. Kemunculan Lu Yun juga membuat orang-orang itu tertegun sejenak. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Selama mereka bisa menyelamatkan mereka, tidak masalah meskipun beberapa orang lagi datang. Dan mungkin jika masih ada beberapa lagi, peluang mereka untuk kabur akan lebih besar. Orang kuat itu melihat bahwa Lu Yun adalah seorang Daluo Jinxian seperti dirinya, dan kemudian melihat ke Shen Yunbao. Dia memikirkannya dan merasa bahwa meskipun dia memiliki peluang untuk menang melawan ketiga orang ini, dia mungkin akan terluka, yaitu tidak layak. Dan ini adalah gua rahasia. Bukankah buruk jika seseorang terluka di dalam gua rahasia? Dia mungkin direncanakan oleh seseorang pada saat itu. Bagaimanapun, hal seperti ini normal di gua rahasia, dan begitulah cara dia datang ke sini. Kamu mencoba untuk terlibat. Apakah kamu juga tertarik dengan peta harta karun? Pria kuat itu sedikit menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun dan mereka bertiga. Namun perkataannya mengejutkan beberapa orang itu. Ya, kenapa mereka tiba-tiba keluar untuk menyelamatkan mereka? Mungkin mereka sudah mengamatinya secara diam-diam. Sekarang orang kuat itu akan menghadapi mereka. Ketiga orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi mereka keluar. Yang mereka inginkan adalah berterima kasih kepada mereka dan dengan patuh memberikan peta harta karun itu kepada mereka. Sungguh pria yang tercela dan berbahaya, mereka hampir tertipu. Kebetulan ekspresi mereka diperhatikan oleh Lu Yun dan tiga orang lainnya. Lu Yun tidak peduli. Baginya, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut. Dia pasti tidak akan peduli dengan Shen Yuanbao, dia memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya, dan payung kaca berwarna-warni saja dapat membunuh mereka semua. Hanya saja Yun Nuan-Nuan merasa sedikit sedih. Dia berusaha menyelamatkan mereka dengan niat baik, tetapi mereka justru memandangnya dengan curiga. Yang aneh dari peta harta karun adalah mereka juga memiliki peta harta karun di tangan mereka. Inilah tujuan memiliki seorang wanita, untuk menarik perhatianmu, dan karena itulah aku mendapat ide untuk menyembunyikan peta harta karun. Salah satu wanita itu tertawa. Tuhan benar-benar membantunya. Sekarang dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini masih fokus pada Yun Nuan-Nuan. Tidak tahu malu sekali. Kamu sudah memiliki seorang laki-laki, dan kamu masih ingin menarik perhatian pria lain. Apakah kamu begitu membutuhkan cinta? Wanita lain berkata dengan nada mengejek. Melihat tatapan Yun Nuan-Nuan yang melekat, semakin dia menatapnya, dia menjadi semakin jijik, seolah dia ingin menggunakan ini untuk menutupi rasa cemburu dan rendah diri. Secara alami, dia tahu bahwa pakaian yang dikenakan Yun Nuan-Nuan berasal dari Liu Yunfang, yang bukan toko pakaian biasa. Ada cukup banyak orang yang mampu membeli pakaian Liu Yunfang, tapi tidak terlalu banyak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pakaian di tubuh wanita ini berasal dari Liu Yunfang. Bagaimanapun, mereka sudah lama memikirkan pakaian Liu Yunfang. Tidak ada wanita yang tidak ingin memakai pakaian Liu Yunfang dan diperhatikan orang lain. Kilatan niat membunuh muncul di mata Shen Yuanbao. Dia mengeluarkan bel dan mengguncangnya. Suara yang jelas dan manis terdengar. Pada saat ini, ketika kedua wanita itu masih berpikir untuk mengatakan sesuatu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Mata mereka melebar karena ketakutan di wajah mereka. Mereka juga ingin mengejek bel di tangan lelaki gendut itu, seolah-olah itu adalah barang compang camping yang telah dikumpulkan, tetapi sekarang mereka diberitahu bahwa bel itu ternyata adalah senjata ajaib. Bagaimana ini mungkin? Baru kemudian mereka menyadari bahwa pakaian yang dikenakan pria gendut itu juga merupakan pakaian dari Liu Yunfang. Dan dilihat dari fakta bahwa dia bisa dengan mudah mengeluarkan senjata ajaib, sepertinya latar belakang keluarga pria gendut ini tidaklah sederhana. Sial, mereka melewatkan kesempatan seperti itu. Saat ini, kedua wanita itu merasakan penyesalan di dalam hati mereka. Jika mereka bisa memutar balik waktu, mereka pasti akan lari ke sisi pria gendut itu dan berpura-pura menjadi menyedihkan. Mungkin pria gendut itu akan merasa kasihan pada mereka. Alangkah baiknya jika Anda bisa memberi mereka senjata ajaib. Teman di sebelah kedua wanita itu menatap bel di tangan Shen Yuanbao dengan mata terbelalak. Meskipun mereka juga memiliki senjata ajaib, tidak ada satupun yang bisa mengendalikan orang seperti bel ini. Senjata ajaib tingkat berapa ini? Tapi bagaimanapun juga, mereka semua tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang mereka mampu. Mereka benar-benar menemui jalan buntu kali ini, terutama kedua wanita ini. Saya pikir mereka pasti menyesalinya saat ini. Saudara laki-laki, seseorang memandang Shen Yuanbao dengan mata cerah seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Saudaraku, kedua wanita ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita bertemu mereka di tengah jalan. Mereka mengikuti kita, dan kita tidak punya pilihan, jadi kita biarkan mereka ikut bersama kita. Beberapa orang dengan cepat menjauhkan diri dari hubungan antara dirinya dan kedua wanita tersebut.
Sekilas terlihat jelas kalau sang kakak sedang marah, tapi betul juga, kalau ada yang membicarakan wanitanya pasti juga akan marah. Benar, semua ini karena kedua wanita ini iri, cemburu dan membenci nona muda itu, jadi mereka berbicara dengan arogan. Ini urusan mereka dan tidak ada hubungannya dengan kita. Saudaraku, wanitamu sangat cantik, dia terlihat sangat anggun. Mereka segera mengatakan hal-hal baik tentang Yun Nuanuan, berharap Yun Nuanuan dapat menyelamatkan mereka karena perhatian mereka. Adapun kedua wanita itu, biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka cukup kesal sepanjang jalan. Orang kuat itu melihat bel di tangan Shen Yuanbao dan sedikit menyipitkan matanya. Jika tebakannya benar, bel ini seharusnya menjadi bel yang memikat jiwa. Dia tidak menyangka pria gendut itu akan memiliki bel setingkat ini di tangannya. Lonceng ini memiliki level yang sangat tinggi. Selama itu monster, ia bisa dijebak. Tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah Soul Seizing Bell. Pria kuat itu menelan ludah, dan setetes keringat dingin muncul di dahinya. Dia segera melihat sekeliling, memikirkan bagaimana cara keluar dari sini secepat mungkin.